Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah Masjid Rodotul Falah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada henti-hentinya kita selalu mengaturkan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin atas semua nikmat, rahmat, hidayah yang telah dicurahkan kepada kita semua, nikmat iman Islam, nikmat sehat walafiat, sehat jasmani rohani, dan istiqomah melakukan kebaikan dan amal soleh. Mudah-mudahan semua amal ibadah kita, baik yang wajib maupun yang sunnah, diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Para jamaah rahimakumullah, kita akan melanjutkan kajian kita masih surat An-Nisa, sekarang masuk ayat 42. Mudah-mudahan ayat-ayat yang kita kaji setiap minggu malam ini menjadi ilmu yang bermanfaat, jadi tambahnya pemahaman kita terhadap pemahaman agama Islam kita, tambahnya ilmu diiringi dengan tambahnya iman dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi as-salihah al-fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-rahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Yauma idzin, pada hari itu, pada hari kiamat maksudnya, yawaddu, ingin alladzina, orang-orang yang kafaru, mereka kafir, wa asau, dan mereka telah mendurhakai ar-rasulah, kepada seorang rasul, maksudnya adalah mendurhakai kepada Nabi Muhammad. Lautusawwa, jikalau diratakan, bihim, terhadap mereka, al-ardu, dengan tanah. Wala yaktumuna, dan sekali-kali mereka tidak dapat menyembunyikan Allah kepada Allah hadisan, perjalanan hidupnya atau cerita hidupnya. Orang-orang kafir yang menentang kepada ajakan iman terhadap Rasulullah, bahkan memusuhi kepada Rasulullah, maka ketika hari kiamat, ketika mereka ditampakkan dosa-dosanya, dihadapkan api neraka sebagai siksanya, mereka berharap lautusawwa bihimul ardu, kalau tahu nasib saya seperti ini, lebih baik saya dijadikan tanah saja, biar daging dan tulang-tulang saya hancur lebur bercampur dengan tanah saja, gak usah dihidupkan lagi dari alam kubur saya. Lautusawwa bihimul ardu, mereka ingin jikalau mereka itu disamaratakan dengan tanah, karena sudah tahu balasan dosa dan siksa yang akan mereka hadapi. Di dalam akhir surat An-Naba, mereka mengatakan, ya laitani kuntu turaba, ya, kalau tahu nasib saya seperti ini, mendingan saya dijadikan tanah saja dulu, tidak dijadikan manusia. Itu penyesalan orang-orang kafir, ya, penyesalan orang-orang kafir. Tapi Allah kan tidak salah.
Allah sudah menurunkan para rasul untuk membimbingnya. Allah sudah menurunkan wahyu yang dibacakan oleh rasul itu setiap hari. Tapi mereka itu kafaru. Nah, di sini kan kafaru, mereka mengingkari kebenaran itu, wa asau, dan mendurhakai. Ya, jadi wis kafir, gak percaya, bantah. Maka ketika mereka dihadapkan dengan dosa-dosa mereka, ketika mereka itu dihadapkan dengan siksa, mereka berharap, kenapa saya tidak dijadikan tanah saja? Kenapa saya dihidupkan lagi dari alam kubur? Begitulah penyesalan orang-orang kafir. Makanya Bapak Ibu, wong getun itu mesti nemburi. Begitu? Gak ono getun itu ndok ngarep. Dhisik dikandani Nabi Muhammad gak karo-karuan, wis dikandani iki ayat dari Allah, gak percaya. Wis dikandani nek Nabi Muhammad itu nabi terakhir, gak percaya. Ya, maka pada waktu itu Allah menampakkan keadilannya dan betul-betul dibalas apa itu amal perbuatan mereka yang kafir dan ingkar terhadap kebenaran itu. Kita bersyukur kita sudah dijadikan oleh Allah sebagai orang yang beriman. Mudah-mudahan sampai akhir hayat kita dalam keadaan iman dan Islam. Gitu ya. Berikutnya, ya ayyuhalladzina, wahai orang-orang yang amanu, mereka beriman, la taqrabu, jangan kalian mendekati. Dari kata qoroba, taqarrub, la taqrabu, jangan kalian mendekati as-sholata, salat. Wa antum, sedangkan kalian sukaro, dalam keadaan mabuk. Hatta, sehingga taklamu, kalian mengetahui ma, apa yang takuluna, kalian ucapkan. Wala junuban, dan jangan melakukan sholat orang yang junub, hadas besar, illa abiri sabilin, kecuali sekedar lewat di jalan itu. Hatta taghtasilu, sehingga dia mandi terlebih dahulu. Wa in kuntum, dan jika kalian adalah mardho, dalam keadaan sakit, au ala safarin, atau dalam keadaan bepergian, au jaa ahadun minkum minal ghaiti, atau salah satu kalian dari buang air besar, au lamastum, atau kalian menyentuh an-nisaa, perempuan-perempuan lain yang bukan muhrim, falam tajidu ma'an, lalu kalian tidak menemukan air untuk bersesuci, untuk berwudu, fatayammamu, maka bertayamumlah kalian, so'idan, dengan debu thayyiban, yang bersih. Famsahu, maka usaplah oleh kalian, biwujuhikum, dengan wajah-wajah kalian, wa aidikum, dan tangan-tangan kalian, innallaha, sesungguhnya Allah, kana, dia adalah afuwan, zat yang maha besar pemaafnya, ghafuran, dan zat yang maha pengampun. Para jamaah sekalian, di ayat ini ada 3 hal yang dimuat oleh ayat ini. Ada 3 hal paling tidak yang dimuat ayat ini. 1, ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus sholata wa antum sukara. 1 penjelasan. Wahai orang-orang yang beriman, jangan kamu mendekati sholat. Maksudnya jangan kalian melakukan sholat wa antum sukara, sedangkan kalian dalam keadaan mabuk. Ayat ini turun terkait dengan 1 peristiwa yang disampaikan oleh Sayyidina Ali. Sayyidina Ali mengatakan, pada suatu hari kami dengan beberapa sahabat diundang oleh Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf itu termasuk sahabat yang kaya, Pak. Sahabat yang terkenal kaya itu ada 2, Pak. 1 Utsman bin Affan, yang kedua adalah Abdurrahman bin Auf. Ya, karena pinter berdagang Abdurrahman bin Auf itu. Maka pada suatu hari Abdurrahman bin Auf mengundang kami. Setelah nyampe di rumahnya,
Abdurrahman bin Auf masak-masak makanan. Kemudian kami semuanya diajak makan. Dan Abdurrahman bin Auf menyediakan kami minum khamr. Saiki ono minuman keras. Kalau dulu dari perasan anggur yang sudah di coro wong Tuban legen wis didadekno tuwak. Jadi anggur diperes terus didiamkan beberapa hari. Nah, itu menjadi khamr, Pak, memabukkan. Pada waktu itu belum ada ayat yang turun melarang minum khamr. Kata Sayyidina Ali. Setelah kami makan-makan minum khamr, kemudian datang waktu sholat. Ya, datang waktu sholat. Ada yang mengatakan sholat maghrib, wakilah begitu. Lalu para sahabat itu menginginkan saya untuk jadi imam, kata Sayyidina Ali. Karena pengaruh dari khamr tadi, sehingga Sayyidina Ali itu membaca Qul ya ayyuhal kafirun, mestine la a'budu ma ta'budun, mestinya begitu. Dadakno Qul ya ayyuhal kafirun, mari la a'budu ma ta'budun wa nahnu na'budu ma ta'budun, dan kami juga menyembah apa yang kalian sembah, begitu. Mestinya kan la a'budu, kan begitu kan. Aku tidak menyembah apa yang kamu sembah, wala antum abiduna ma a'bud, mestinya begitu. Dan tidaklah kamu juga menyembah apa yang aku sembah. Nah, ternyata pengaruh khamr tadi itu bacaannya bisa keliru. Mestinya wala antum abiduna ma a'bud, Sayyidina Ali membaca wa nahnu na'budu ma ta'budun, dan kami menyembah apa yang kamu sembah. Lalu turunlah ayat ini. Maka ketika kamu itu dalam keadaan mabuk, jangan kamu melakukan sholat dulu hatta ta'lamu ma taqulun, sehingga kamu sadar, tahu betul apa yang kamu baca itu. Satu. Yang kedua, wala junuban, dan jangan melakukan sholat juga orang yang junub, ya, punya hadas besar. Hadas besar itu bisa habis mimpi basah, ya, sehingga keluar sperma, itu juga dikatakan junub. Habis berhubungan dengan suami istri, harus junub dulu. Jangan melakukan sholat orang yang junub, ya, illa abiri sabilin, kecuali, dan oleh karena itu, karena sholat itu zaman Nabi Muhammad adalah di masjid, maka dia juga tidak boleh berdiam diri di masjid orang-orang yang junub itu, Pak. Illa abiri sabilin, kecuali sekedar lewat di situ. Nah, ini juga ada asbabun nuzulnya, ada ceritanya. Ada di antara sahabat Ansor itu yang mempunyai rumah di dekat masjid, dan dia tidak bisa keluar, ya, mau mandi junub itu kecuali melewati masjid itu. Nah, gitu loh. Kecuali melewati masjid. Padahal orang yang junub tidak boleh berdiam diri di masjid. Maka ayat ini turun illa abiri sabilin, kecuali sekedar lewat. Kalau sekedar lewat saja nggak apa-apa, karena memang tidak ada akses lagi, ya, untuk dia mau junub itu setelah keluar dari rumahnya tadi, tidak ada jalan lagi kecuali melewati area masjid itu, maka boleh. Makanya di sini itu ada illa abiri sabilin, kecuali orang yang sekedar lewat di jalan yang menuju masjid itu ya. Hatta taghtasilu, sehingga kalian mandi terlebih dahulu, baru setelah itu mandi terus wudu, setelah itu baru melakukan sholat, gitu ya. Wa in kuntum,
Dan jika kalian adalah mardho dalam keadaan sakit, au ala safarin atau dalam perjalanan, au jaa ahadun minkum minal ghaid atau kamu habis melakukan buang air besar, au lamastumun nisa atau menyentuh perempuan lain, falam tajidu ma'an, lalu kamu tidak menemukan air, fatayammamu sha'idan thayyiban, maka bertayamumlah kamu dengan debu yang suci, yang bersih. Ini dalilnya tayamum. Nah, gitu nggih. Nah, ini juga ada peristiwanya. Pada suatu hari dalam suatu perjalanan, Nabi Muhammad dengan Siti Aisyah dan dengan beberapa para sahabat dalam sebuah perjalanan, kemudian Siti Aisyah ini kalungnya hilang. Oleh karena itu Rasulullah dengan para sahabat itu sibuk mencari kalungnya Siti Aisyah yang hilang itu, Pak. Setelah itu datanglah waktu sholat. Sedangkan para sahabat sudah tidak punya lagi persiapan air untuk dipakai untuk wudhu. Maka turunlah ayat ini, maka bertayamumlah kamu. Siapa saja yang diperbolehkan tayamum, mardho, apabila kamu dalam keadaan sakit yang ketika kena air bertambah sakit, gitu ya, sakit atau di rumah sakit, ya, atau di rumah sakit, au ala safarin atau dalam perjalanan, au jaa ahadun minkum minal ghaid atau salah satu dari kalian itu habis buang air besar. Ya tentunya harus apa istilahnya wong Jawa ya, rodok kasar wong Jawa, peper, ambil batu atau apa yang keras itu diusapkan di tempat keluarnya kotoran itu tadi. Nah, setelah itu bertayamum. Nah, terus bagaimana, Ustaz? Orang di kota ini kan sulit untuk mencari debu ini, kan begitu ya? Sulit mencari debu ini. Maka beberapa ulama madhab dan termasuk itu sudah kompilasi hukum fikih di Indonesia, maka memperbolehkan tayamum itu pakai debu yang nempel di tembok itu, ya, pakai debu yang pokoknya tembok itu jenengan usap gitu, itu sudah boleh, Pak. Ya, itu namanya rukhsah, hasil ijtihad. Karena di tembok itu juga ada debu. Tentunya bukan debu yang di zaman Rasul. Ya beda, wong tanah sana memang padang pasir, Pak. Tanahnya kering semua. Cari debu gak masalah lah. Terus kalau orang di perkotaan gini suruh cari debu seperti di zaman Rasul ya gak nemu, Pak. Di desa saja saya dengan Pak Haris ini ya juga sulit untuk mencari debu. Ya iso-iso lemah sawah. Itu pun ya kotor kabeh. Iya kan? Ya di Mekah itu wong pasir semua. Kan begitu kan? Nah, akhirnya ulama berijtihad mengkompilasikan hukum yang ada di zaman Rasul dengan kondisi yang ada di Indonesia, maka diperbolehkan tayamum itu dengan menggosokkan dua telapak tangan di tembok ini. Nah, kalau di pesawat ya wis di depan kursi itu wis. Iya. Apa ada debu, Ustaz? Wis diyakini ada debu wis ngono ae. Mbok titik mbok akeh sing penting ono debu. Kan begitu nggih. Akhirnya kan. Ya, tentunya tidak seperti debu di zaman Rasul, ya sulit toh, Pak. Ya kan, sulit. Nah begitu. Jadi seperti itu. Terus lagi aula mastumun nisa, menyentuh perempuan lain. Lah ini para ulama berselisih pendapat, Pak. Ya, ada yang memaknai aula mastumun nisa ini menyentuh perempuan. Ya, menyentuh perempuan. Ini ulama Asy-Syafi'iyah.
Ya, ulama-ulama Syafi'iyah itu memaknai aulawastumun nisa ini menyentuh perempuan. Jadi kalau menyentuh perempuan itu harus wudu, Pak. Nah, kalau tidak ada air tayamum, kan begitu. Tapi menurut ulama Imam Maliki wa ashabihi dan murid-muridnya Imam Maliki, aulamastumun nisa ini tidak diartikan menyentuh perempuan, tapi persetubuhan. Nah, makanya kalau kita itu berhaji, maka kita pindah madhab. Jangan pakai madhab Imam Syafi'i, bolak-balik kesenggol wong wedok lak batal lah, kan. Ya apa carane? Wong sak mono kae ya takno. Nah, caranya bagaimana? Pindah madhab, yaitu pakai madhab Imam Maliki. Bersentuhan dengan perempuan lain tidak batal Imam Maliki. Karena Imam Maliki memaknai lamastumun nisa di sini itu melakukan hubungan suami istri. Wa amma Imam Syafi'i wa ashabi, Imam Syafi'i dan murid-muridnya memaknai lamastumun nisa itu menyentuh. Nah, jadi berbeda. Ya, jadi berbeda itu. Ya, ono mana ulama Hanafiyah menyentuh perempuan itu tidak membatalkan wudu asalkan tidak syahwat. Beda mana, Pak? Makanya kalau sudah masuk ranah fikih ini pasti banyak pendapat. Nah, terus mana yang benar, Ustaz? Podo bener ya. Kan begitu ya. Jadi terserah jenengan. Kalau di Indonesia memungkinkan pakai madhab Imam Syafi'i, monggo. Tapi kalau panjenengan pakai madhab Imam Maliki juga boleh, nggak apa-apa. Nah, gitu ya. Nah, yang penting begini, Pak. Pindah madhab itu yang penting satu jalur. Maksudnya satu jalur ini apa? Kalau batalnya itu pakai Imam Maliki, maka cara wudhunya juga pakai Imam Maliki. Begitu dong. Itu namanya satu jalur. Gitu ya. Jadi satu paket. Wudhune melok coro Imam Maliki, terus batalnya ya melok Imam Maliki. Maksudnya bersentuhan dengan wanita tidak batal. Nah, begitu. Begitu ya. Nah, cara wudhunya Imam Syafi'i dan Imam Maliki letak perbedaannya di mana? Nah, letak perbedaannya Imam Maliki dengan Imam Syafi'i itu pada mengusap sebagian kepala. Kalau coro Imam Syafi'i mengusap sebagian kepala itu cuma begini, Pak. Jadi ini diusap 3 kali. Pokoknya bagian kepala itu ada yang basah, gitu kan? Nah, kan begitu. Kalau Imam Maliki, nuwun sewu. Imam Maliki itu mulai dari depan, ya, sini terus, nah, ya kan? Imam Maliki itu mulai dari depan, seret ke belakang, ditarik ke depan lagi. Ya, itu. Kalau Imam Syafi'i sebagian saja. Apa sing ditelesi sing kene, apa yang sini terserah. Itu bedanya begitu, nggih. Bedanya wudhu coro Imam Syafi'i dengan Imam Maliki itu seperti itu. Nah, jadi biar tahu panjenengan bedanya ndok endi. Ya kan begitu nggih. Hanya mashu ba'dirroksi. Ya. Wamsahu biruusikum. Nah, ada kalimat basuhlah kepala kalian. Imam Maliki mengartikan seluruh kepala dibasahi, seluruh kulit kepala mulai dari depan sampai belakang dibasahi. Imam Syafi'i mengartikan wamsahu biruusikum ay ba'dur ra'si, sebagian saja. Nah, itu kayak sebagian saja. Mana yang benar, Ustaz? Podo bener ya, gak ada sih salah. Ya kan? Jadi begitu. Ya, seperti itu.
Jadi boleh bertayamum kalau tidak menemukan air. Falam tajidu ma'an, lalu kalian tidak menemukan air, fatayammamu sha'idan thayyiban, maka bertayamumlah kamu dengan debu yang suci. Carane tayamum dos pundi? Famsahu biwujuhikum, usaplah wajah kalian. Sudah pernah kan? Sudah pernah kan tayamum mengusap apa itu wajah, wa aidikum, dan tangan-tangan kalian. Ya, jadi begini Pak, nuwun sewu nggih. Jadi kalau misalnya ini debu nggih. Oke. Kalau misalnya ini debu atau tembok lah, saya gosokkan tangan saya begini, seret. Nah, kemudian ditaruh di bagian wajah sampai, nah, terus dibersihkan, gosok lagi, jangan di tempat sini, tempat yang berbeda, wis digosok meneh. Coro air kan mustakmal ini, wis habis dipakai ditipet meneh. Cari bagian yang lain, digosok lagi, seret. Nah, kemudian begini, ditarik. Nah, yang dua telapak tangan jangan sampai ketemu, biar tidak mustakmal. Terus ini sudah cukup. Ya, jadi gosoknya di tembok kan. Setelah itu taruh di wajah. Setelah taruh di wajah, dibersihkan biar nggak mustakmal. Terus gosok lagi di bagian tembok yang berbeda. Terus tangan kanan dulu dibalik gini. Nah, terus setelah disiku diputar. Ah, begini. Terus ini kan masih bersih kan? Nah, ini numpang di sini. Ah, satu kali saja. Paham ya? Itu tayamum. Walaupun jenengan misalnya sakit panas misalnya, yang kalau kena air bertambah menggigil, ya sudah tayamum saja. Oh, di sini sudah jelas ayatnya kok. Ayatnya sudah jelas. Wa in kuntum mardho. Dan apabila kalian sakit yang ketika kena air kok bertambah sakit, ya sudah tayamum aja. Atau ada luka di situ misalnya, yang kalau kena air terus-terusan lukanya ini nggak sembuh-sembuh, ya sudah tayamum aja. Gitu nggih. Gitu. Jadi tembok tadi itu ya. Ya. Jadi begitu. Ya. Jangan seperti ada sahabat itu hatta Pak. Hatta ketika junub Pak, terus tidak ada air. Ya apa iki? Wis kadung berhubungan suami istri, golek banyu gak enek. Sak RT goleki gak enek. Waduh ya apa iki? Ya tayamum saja. Dan seperti apa? Ya seperti tadi. Karena ada suatu peristiwa, ada sahabat itu yang habis berhubungan suami istri, setelah itu tidak ada air, terus dia itu bertayamum. Dia mengambil inisiatif sendiri. Dewek ini udah melonco terus gelundung-gelundung untuk ini debu. Diguyu sama Rasulullah. Kemudian lapor sama Rasul, gimana kamu caranya tayamum? Ya begini ya Rasul, saya gelundung-gelundung di debu. Tidak usah begitu. Lah nek ana semut lonto ya apa? Repot kita badi. Ya tidak, ya sudah tayamum aja, diniati apa tadi junub. Terus ya apa maneh aja. Kan begitu kan? Ya begitu caranya. Tayamum itu sudah ditentukan di sini kok. Allah tuh loh sudah memberikan sak carane pisan. Ya apa carane tayamum? Famsahu biwujuhikum loh. Usaplah wajah kalian, wajah-wajah kalian, wa aidikum, dan dua tangan kalian, sudah cukup. Sampai diwehi corone pisan karo Allah itu. Kan begitu kan? Dientengno karo Allah. Jadi mboten usah golong-golong. Tenggene debu nggih. Nah, tambah lucu kok. Nah, makanya
Makanya di akhir ayat ini innallaha kana afuwan ghafurun. Dengan melakukan begitu saja sudah cukup. Allah Maha Pemaaf dan Maha Pengampun. Kan begitu kan? Ya, Allah Maha Pemaaf dan Maha Pengampun. Cukup kamu melakukan itu, sudah dianggap oleh Allah. Nah, di situ loh ya. Murahnya Allah itu di situ. Ya. Jadi nggak usah repot kan gitu ya. Ya, makanya yang ketika di rumah sakit itu ketika masih memungkinkan untuk sholat dan bertayamum di sekitarnya ya sudah dianjurkan sholat dengan tayamum saja. Karena kita terhalang oleh sakit. Karena di sini wa in kuntum mardha kan berarti termasuk sakit yang ada di rumah sakit kan begitu ya. Nah, jadi seperti itu. Ada yang ditanyakan, monggo. Kalau soalnya ini sudah ganti bahasan berikutnya ini. Barangkali bahasan tadi ada yang ditanyakan, monggo. Monggo, Pak. Terima kasih. Ini berkaitan dengan masalah berjuluk tadi. Yang saya rayakan di sini agak sedikit menyimpang tadi berkaitan dengan junub. Ketika di bulan Ramadan itu dia mendekati waktunya sahur habis sampai subuh, dia dalam posisi dia junub. Nah itu sebaiknya apakah mandinya, mandi wajib itu harus suci, itu apakah harus sebelumnya subuh ataukah boleh setelah subuh gitu? Jadi diunjuk itu, walaupun tidak ada alasan sakit, jadi dia hanya menunjukkan sebagai pelajar. Karena dia makannya ditutupin dulu, selesai dulu makan sampai tuntas, ada dia baru mandi untuk sholat subuh. Tapi ini kan tidak masuk ke waktunya subuh, sedangkan kan bulan Ramadan, ini kan waktunya puasa. Jadi sebenarnya apa harus bersuci yang sebelumnya habisnya sebelum subuh, sebelum adzan. Intinya puasa itu kan al-imsak, artinya tarkul akli wasyurbi, meninggalkan makan dan minum tadi itu kan ketika fajar kan, iya kan, ketika fajar. Jadi mulai adzan subuh itu berarti berhenti semuanya kan, gitu kan, mulai makan minum dan lain sebagainya sudah berhenti. Nah, khusus junub misalnya ya. Junub ini boleh dilakukan setelah fajar, boleh, ya. Karena dia melakukan hubungan suami istri tadi masih dalam keadaan boleh, maksudnya itu belum ada larangan kan, masih malam kan boleh, belum fajar kan ya hubungannya. Adapun mandinya dia kan setelah ini ya. Mandinya setelah fajar itu tidak apa-apa, boleh ya. Yang tidak boleh itu berhubungan suami istri setelah fajar. Itu tidak boleh, jelas itu ya. Boleh, Pak. Puasanya masih sah ya, Pak? Masih sah. Puasanya masih sah. Tapi ya al-afdol memang yang afdol ya sebelum adzan subuh. Memang begitu. Oke. Monggo, ada yang lain? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini dari saya mau tanya, apakah harus berwudu lagi bila setelah sholat malam dan tanpa sengaja kita tertidur, sedangkan kita sedang menunggu sholat subuh? Atau Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Termasuk yang membatalkan wudhu itu ya tidur. Satu kentut, dua adalah tidur dalam keadaan tidak terjaga. Jadi ibu atau bapak, kalau memang setelah sholat tahajud kemudian kok tertidur atau tidur, maka ketika terbangun karena adzan subuh maka wudhu lagi
ya maka wudhu lagi. Bisa ini Terus tanpa sengaja loh, disengaja atau tidak disengaja, kalau tidur ya berarti wudhunya sudah batal. Ya sama dengan kentut, disengaja atau kepentut ya tetap batal wudhunya. Kan begitu ya. Nah, kecuali tidurnya begini. Kecuali tidurnya seperti ini posisinya. Nah, wis. Gak bablas loh ini. Tidur tidur dia, tapi tidurnya begini. Nah, ini dibolehkan. Walaupun gak wudhu lagi boleh. Ya. Jadi kalau tidurnya itu begini, artinya dalam posisi duduk. Dalam posisi duduk yang begini terus, ini dihukumi masih sah wudhunya, ya tidak usah wudhu lagi, kecuali kentut. Ya kalau kentut ya tetap, ya selama tidak kentut, kalau tidurnya seperti ini, ya, maka itu wajib wudhu. Nah, jenenge wong ngantuk, kemudian terus deleng-deleng itu dunjak ini batal. Pokoknya dia berubah dari tempat duduknya. Bonjunjat rene itu batal. Berubah dari posisi duduknya. Tidak boleh senden. Senden itu kan berarti ada bantuan lain. Jadi duduk asli. Kalau ini Pak, misalnya kita pas pagi sholat ya, tiba-tiba pikiran kita melayang, timbul syahwat. Apakah itu tidak membatalkan? Oh enggak. Enggak. Naik batal ya, wakai gagal sholat ini. Moga Ustaz. Tanya Ustaz. Tadi kan ketika kita sudah bermadzhab Syafi'i, maka kita harus satu jalur. Yang saya tanyakan, batasan ketika kita diperbolehkan untuk mengikuti satu mazhab dengan mazhab yang lain itu apa? Itu satu. Yang kedua, berhubungan dengan tadi dengan bilang kalau duduk yang batalkan wudhu ya. Kalau sholat masih berdiri ngatur serius apa? Apakah juga batal? Ini Pak Yasin sering gitu. Iya. Jadi begini, batasan kita boleh pindah madhab itu satu karena kondisi, ya. Jadi karena kondisi tidak memungkinkan, gitu ya. Karena kondisi tidak memungkinkan, maka saya harus pindah madhab. Nah seperti itu Pak. Jadi bukan berarti saenake dhewe. Oh meneh aku tak madhab Syafi'i, terus ben Imam Maliki, ben mana Imam Hanafi. Iki lak jenenge gaduh-gaduh. Jenenge gaduh-gaduh iki lak. Jadi boleh berpindah madhab itu kalau memang kondisi tidak memungkinkan. Itu jelas itu. Jadi di Indonesia ini memang mayoritas Syafi'iyah. Tapi kalau memang dia itu madhab Maliki, nggak apa-apa. Maliki berarti Maliki terus stabil, gitu loh, stabil Maliki. Jadi kalau Syafi'i ya Syafi'i terus stabil, kecuali dalam kondisi tertentu yang sulit. Nah silakan berpindah madhab. Jadi dalam hal ini nggak boleh saenake dhewe gitu loh maksudnya, nggak boleh saenake dhewe. Nah gitu. Nah terus ini ada begini Pak, ada cerita begini. Ada orang yang tanya saya, Pak Ustadz, gimana saya ini sholatnya Pak Ustadz? Apa? Suami saya itu goda saya terus Ustadz. Kenapa?
Ya karena yang perempuan ini dulu pondokan, ada pondok salaf. Jadi pondok salaf itu rata-rata Syafi'i, Pak. Nah gitu loh. Kalau saya dulu pondok itu menyentuh menyentuh perempuan lain itu kan batal. Laki-laki lain menyentuh saya, ya itu kan batal. Berarti suami istri itu juga batal, karena istri itu termasuk wanita yang boleh dinikah. Maka menurut Imam Madzhab Syafi'i, kalau jenengan pakai Madzhab Syafi'i, setelah wudu ojo njemuk bojone. Itu. Nah, sementara menurut Imam Maliki sing lanang itu bermadzhab Maliki, menyentuh perempuan tidak apa-apa, karena Imam Maliki mengartikan lamastum di sini tidak diartikan menyentuh, tapi berhubungan suami istri baru batal, kan gitu kan. Nah, bojone iku melok madzhab Maliki, jadi angger kate salat bojone padha wudune sing wedok dijemuk. Nah gitu loh. Sampeyan niku apa? Akhirnya terus begitu wudu meneh sing wedok. Jadi terus begitu. Gimana Pak Ustaz? Ya segini aja loh Bu. Yang suami panjenengan itu juga enggak salah, jenengan itu juga tidak salah. Nah sekarang begini, karena ibu sudah menjadi tanggung jawab daripada suaminya, karena yang menghidupi ibu juga kan suaminya, yus panjenengan ikut suami saja, begitu, daripada bentino tukaran, kan begitu kan. Nah, terus yang lanang yang godo terus ya, bojone cek wudu meneh, ya, repot iki. Ya sama benarnya, nggak apa-apa dengan ikut suami, nggak apa-apa. Ya kan begitu kan ya. Nah, terus yang kedua tadi apa? Lali ya. Ya tidur pas sholat ketika berdiri. Oh gitu ya. Pak Yasin terus. Ya gini. Tapi saya kira tidak hanya Pak Yasin ini, banyak yang mengalami ini, cuma gak ngaku aja. Jadi begini ya. Harus kiambak. Nggak. Ini ada dua. Menurut ulama fikih, kalau sampai ngantuknya tadi itu tidak merusak rukun yang ada, nah gitu loh maksudnya, tidak merusak rukun sholat yang ada, ya cara jamaah ya tetap mengikuti gerakan imam, nah maka itu tetap dihukumi sah. Tapi nek ngantuke suwe Pak Yasin, jadi ibaratnya mau imam itu pindah rukun, dhewekne saya pancet gak melok, sampai imam pindah rukun maneh, ya berarti batal, dia batal sudah, nggak mengikuti dua rukun kan begitu, itu loh. Kalau cuma sedikit tapi tidak ada rukun yang ditinggalkan, maka itu tetap sah. Tapi menurut ulama ahli tasawuf, ngono iku wis batal misalnya. Jangankan begitu, kita satu detik tidak ingat Allah itu sudah batal. Orang-orang ahli tasawuf itu Pak. Makanya beda. Terus nanti. Oke, alhamdulillah. Pak Yasin sopan berarti sholatnya sah. Selama ini sah. Allah. Sebab dulu di pondok itu juga banyak begitu itu santri itu sujud Pak ya. Terus mari ngono wis lungguh. Sampai imamnya salam, lho dhewek iki lho dhewek batal. Wong imam sudah pindah gerakan kok. Nah gitu loh. Jadi asalkan ngantuknya tadi itu enggak sampai mengorbankan rukun yang ditinggalkan, itu masih tetap sah. Nah itu masalahnya. Ini termasuk kelebihan dari sholat berjamaah yaitu, ya. Kalau sholat sendirian ya hilang sampean wis. Ngantuk ya ngantuk sak terus wis. Ya karena sholat berjamaah ya masih apa itu ditanggung imam kan begitu ya. Ya asalkan tidak sampai ada dua gerakan rukun yang ditinggalkan gitu. Dan nanti oke sudah. Ini tambah lagi. Saya pernah sholat itu, jadi dia berjamaah
pakai serangan geblak mungkin jangan dengar dari panggilnya gini ada tiba-tiba nah itu gimana ya? Geblak ya batal, sudah berubah dari rukun sudah berubah dari gerakan ini, iya kan ya, sudah berubah dari gerakan sholat ya berarti sudah batal. Oke, monggo Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menanyakan masalah tayamum. Oke. Kalau berhubungan dengan suatu ekstrim yang ada air, cukup untuk tayamum. Selanjutnya, umpama sholat asar tidak ada air ya pakai tayamum. Ya, tayamum lagi. Jadi tayamum itu hanya cukup untuk satu waktu. Kalau wudhu kan jenengan pokoknya gak batal meneh kan gak usah wudhu meneh. Tapi kalau tayamum cukup satu waktu. Misalnya zuhur mau tayamum, batal gak batal tetap asar tayamum lagi. Itu bedanya wudhu dengan tayamum. Kalau wudhu selama jenengan tidak batal wudhu gak usah wudhu meneh. Nah itu bedanya. Oke. Kelanjutannya sholat sunnahnya gimana? Dalam sholat sunnahnya, lagi sholat sunnah gak apa-apa. Tayamum lagi. Sholat sunnahnya. Jadi sholat sunnah itu kan mengikuti sholat wajib. Ya. Sholat sunnah itu kan mengikuti sholat wajib. Ya. Terima kasih. Oke. Sudah mungkin maksud saya pertanyaannya dari Bapak itu, apakah tayamum itu harus satu sholat satu tayamum? Oke. Maghrib tayamum, kemudian sholat rawatib dia tetap perlu tayamum lagi atau tidak? Oke. Coba yang saya pahami itu setiap sholat nih, setiap sholat. Kalau yang untuk sholat sunnah ini coba nanti saya carikan referensinya. Saya tidak berani ngarang kalau. Tapi kalau sholat wajib ya, sholat wajib ya. Oke, sampun anu ke. Oke. Mudah-mudahan menjadi tambahan ilmu pengetahuan dan pemahaman kita ya. Kita akhiri dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.